sono lagi. Oke, video yang tadi udah tak pindah di flash disk. Ini udah bisa bikin video lagi. Oke bro, bentar bro. Ini tekanan yang tadi sisanya. Sekali lagi saya jelaskan ya berdasarkan sedikit pengalaman saya. Suara senapan yang kenceng itu didasari dari settingan senapan itu sendiri atau FPS yang kencang itu didasari dari settingan senapan itu sendiri, bukan karena ujung laras yang dicuk atau dibakar, atau bukan karena tali sandang, jenis tali sandang yang dipakai, entah itu tali kudang atau tali sepatu. Yaitu tadi settingan senapan yang nice itu mendukung speed tinggi. Nah, tinggal didukung sama panjang laras, ID laras, main grand yang dipakai, dan pressure yang kita gunakan. Kalau 177 di bawah 3000 PSI 16 grand bisa 1460 fps, mungkin itu chrono error. Gunakanlah chrono yang pas cuaca ketika lagi akurat, jangan chrono error buat patokan. Saya pribadi belum pernah tembus segitu, bukan berarti belum bisa, tapi belum pernah tembus segitu, karena saya hanya berdasarkan senapan yang saya pinjam. Untuk AFC ya, buat rekan-rekan yang AFC trigger setnya apa 2 pen atau 3 pen, misalkan pengen dibikin 2 track atau 3 track itu bisa. Intinya yang trigger setnya yang masuk ke frame itu cuma 01 seperti ini, itu kalau pengen main 2 track atau 3 track itu bisa. Tinggal kita main di hammer aja, dikasih selokan atau cowakan. Sebelumnya saya udah bikin itu video buat rekan-rekan untuk meringankan trigger yang keras dan merubah, misalkan mau bikin 2 track atau 3 track untuk AFC. Cuman videonya kehapus, belum sempat tak pindah ke flash disk. Pas saya mau bikin video ular malah ketandai kehapus semua, karena saya kalau mau bikin video ya yang di HP, video yang di HP harus dipindah atau dihapus dulu biar ada celah memori buat bikin video. Kalau saya pribadi sih untuk tekanan 3000 atau di bawah 3000 PSI itu enggak perlu 2 track atau 3 track, cukup 1 track aja. Kita tinggal main setelan per hammer dan per hammer yang kita pakai. Intinya pengen main speed berapa lah dengan tekanan yang kita pakai itu sendiri, dengan laras yang kita pakai. Maksudnya speed tinggi pada kelas pressure yang kita pakai. Kita tinggal main per aja, mau pelan mau kenceng, sesuaikan speed tingginya pada tekanan yang kita pakai. Tapi ya kembali ke selera masing-masing sih. Kalau rekan-rekan pengen ngerubah AFC nya bikin 2 track atau 3 track, tinggal kalau sistem trigger seperti 3 pen atau 2 pen ya, yang bukan sistem trigger gergaji loh bro, yang kan ada yang pakai gergaji kayak gejluk, kayak PCP Jawa itu ada yang seperti itu. Kalau sistem triggernya tidak seperti itu ya, kita tinggal rekan-rekan main cowakan di hammernya aja atau selokan di hammer, dibikin selokan 2 atau 3 biar bisa jadi track 2 atau 3. Sedikit membahas tentang daya rusak dan penetrasi laras, sedikit pengalaman dari sedikit yang saya tahu bro. Ini kalau membahas daya rusak atau lubang jadi besar, misalkan pada 177, misal membahas daya rusak, kalau ada yang tanya daya rusak yang bagus itu yang seperti apa lah, saya laras yang seperti apa gitu. Ada yang lainnya seperti itu ya, saya tanya dulu daya rusak pada apa mas. Maksudnya tanya dulu daya rusaknya pada apa dulu gitu loh, pada tutup drum Pertamina, pada kardus, pada bakwan, atau pada roti ya. Karena beda karakter target kan nanti
atau beda karakter target yang buat uji daya rusak kan beda hasilnya gitu loh bro. Kalau pada tutup drum Pertamina pada kelas 177 semakin berat peluru yang kita pakai dan semakin FPS-nya kenceng, itu otomatis bekas lubang yang ada di tutup drumnya itu semakin gede dan semakin rapi. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Pada penyobanya pakai laras yang tanpa alur aja. Nyobanya tanpa laras yang istilahnya laras yang polos lah, tidak ada alurnya. Karena memang untuk daya rusak itu beda laras, beda karakter laras itu beda hasil daya rusaknya bro. Meski dengan bermain dengan speed yang sama dan bermain dengan grand atau jenis peluru yang sama, itu hasil daya rusaknya beda-beda. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu mikir daya rusak, yang penting speed dapat dan hasil grouping nas itu buat dasar kita biar apa ya, bisa nice shot, bisa shot di daerah killing zone. Speed dapat itu maksudnya ya buat nembak 60 meter ya speed masih mumpuni, 70 meter ya speed masih mumpuni dengan target yang kita tembak itu bro. Entah itu target kertas atau kelaras gedang atau babi hutan. Dan membahas penetrasi atau daya tembus pada plat itu juga beda laras, beda karakter laras, beda. Maksudnya ini bro, beda putaran laras antara laras satu sama yang lainnya itu nanti daya tembusnya beda. Misalkan bermain dengan speed yang sama dan peluru yang sama, nanti mungkin saya jelaskan di video kedepannya mungkin bro. Intinya ya kembali ke pribadi rekan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu pengaruh pada daya rusak, yang penting speed dapat dan hasil grouping laras bagus, itu buat dasar kita biar bisa nice shot. Oke, kita nyoba senapan lagi dengan sisa tekanan yang tadi buat video. Ini sisa tekanan segini. Oke, kita main setelan per. Ini kalau tekanan segitu saya mainnya segini paling. Ini tidak nyampe setengah. Kita berapa ya, 30-40% kalau pakai per ini. Karena ini jarak pukulnya 1. Kalau yang punya pengen rubah 2 atau 3 ya tak rubah. Oke, ini ada peluru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali shot. Coba sisa angin berapa bro dengan setelan segini. Ini efektifnya akan-akanannya segini bro kalau menurut saya, karena ini saya senapan yang bongkar pasang. Oke, coba ke sono lagi.